Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahda SPDI, mahasiswa PPG UIN Bukit Tinggi, tahap 1 tahun 2022. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 1 dengan RPP 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Alhamdulillah sehat selalu, Allahu Akbar. Luar biasa ya. Di pagi hari yang cerah ini, alhamdulillah kita diberikan kesempatan yang luar biasa untuk kembali belajar pendidikan agama Islam. Dan kita nanti masuk pada materi baru. Baik, silakan ketua kelas untuk menyiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Udah siap Anda semua untuk belajar? Ya. Oke, silakan kalau ada nampak sampah diambil. Ya, kalau tidak, silakan duduk yang rapi di tempatnya ya. Sekarang kita kelas silakan dipimpin untuk berdoa. Ya, Anda semua silakan diisi absennya dari link yang sudah Bapak berikan. Linknya sudah Bapak bagikan di WA ya. Nah, ini linknya. Oke, cukup. Baik. Sekarang setelah kita isi absen tadi, kita tadarus dulu. Nah ini kita baca sama-sama. Silakan ketua dipimpin. Alhamdulillah, nanti diikuti oleh yang lain. Untuk membangkitkan jiwa dan semangat nasionalisme kita pagi hari ini menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Padamu Negeri. Kepada baik, Anda sehat semua? Sehat ya, alhamdulillah. Siap untuk menuntut pembelajaran? Ya. Oke. Nah,
Pembelajaran kita hari ini tentang bersyukur, kemudian beribadah dan berbuat baik. Ya, bersyukur itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan sebagai bentuk bahwa kita adalah hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga harus berbuat baik kepada diri kita, kemudian berbuat baik kepada orang lain, dan juga harus berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Pak tanya dulu, kenapa? Oke, silakan Anda. Karena kita harus berbuat baik karena Allah sudah berbuat baik kepada kita, jadi kita harus melakukannya kepada orang lain. Oke. Kemudian kenapa kita harus bersyukur? Ya. Karena Allah telah memberikan segala nikmat-nikmatnya, jadi kita harus bersyukur kepada Allah atas yang diberikannya. Oke. Nah, pembelajaran kita ini juga nanti berhubungan dengan bersyukur kepada Allah dan juga bersyukur kepada orang tua. Kenapa kita harus bersyukur, menghormati dan memuliakan orang tua? Oke, silakan. Kita harus menghormati orang tua karena orang tua yang telah membesarkan, mendidik dan merawat kita. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat teman-temannya. Ya. Nah, ada sedikit yang ingin Bapak sampaikan. Tadi teman kalian sudah menjelaskan tentang pentingnya bersyukur. Kemudian teman kalian tadi sudah menjelaskan memuliakan orang tua. Ya, di ayat itu nanti juga kita dijelaskan tentang kita harus menghindari perbuatan-perbuatan yang mengandung syirik. Ya, karena salah satu kebaikan kepada Allah tentunya kita harus menghindari syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang akan kita pelajari itu berhubungan dengan surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Ayat ini menjelaskan tentang kewajiban beribadah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala serta berbuat baik. Jadi perlu Pak sampaikan, di dalam ayat ini ada beberapa hal. Surat itu kan disebut dengan surat Luqman. Luqman itu bukan seorang nabi, tapi dia adalah seorang hamba Allah yang soleh. Kemudian dia mampu memperbaiki, mendidik anak-anaknya menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang ikhlas kepada Allah, orang-orang yang beribadah kepada Allah. Ada satu peristiwa yang sangat luar biasa antara Luqman dengan anaknya. Jadi Luqman ini pernah mereka mengendarai keledai bersama anaknya. Ya kan? Jadi ada 4 peristiwa yang mereka lalui. Pertama, keledai itu ditunggangi oleh bapaknya. Kemudian mereka melewati satu kaum. Apa yang kaum itu bilang? Ini bapaknya tidak kasihan sama anaknya. Masa anak jalan kaki, bapaknya di atas keledai. Kemudian mereka turun, bapaknya turun, disuruhlah naik anaknya. Anaknya di atas keledai, kemudian bapaknya yang berjalan. Kemudian melewati sebuah kaum. Kemudian kaum yang kedua berkata, ini anak tidak hormat sama bapaknya. Masa bapak disuruh berjalan, anaknya di atas, ya kan? Nah, kemudian apa yang terjadi? Mereka naik kedua-duanya, bapak dan anak naik. Kemudian mereka melewati kaum yang ketiga. Lalu kaum yang ketiga berkata, ini bapak sama anak nggak berpikir. Kenapa? Keledai yang kecil dinaiki berdua, ya kan? Nah, karena ada proses kelompok yang ketiga, bapak dan anak ini tidak menaiki keledai. Mereka berjalan kaki berdua. Anak dan bapak berjalan kaki, kemudian keledai mereka iring. Kemudian mereka menemukan kelompok keempat dari orang yang meninju mereka. Lalu apa mereka bilang? Ini bapak sama anak nggak berpikir ada kendaraan yang bisa ditunggangi tapi mereka tidak menungganginya. Jadi sebenarnya kita ini ketika berbuat baik pun masih dianggap orang salah. Sekarang Bapak sampaikan pembelajaran kita adalah tentang ini kompetensi dasarnya. Pertama, meyakini bahwa agama mewajibkan umatnya untuk beribadah, bersyukur kepada Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada. Tujuan pembelajaran kita adalah
kalian bisa beribadah sebaik mungkin kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalian mampu bersyukur, beribadah, kemudian berbuat baik. Berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepada diri kalian, berbuat baik kepada lingkungan dan juga orang tua. Kemudian Ananda semua bisa menganalisis hukum tajwid yang ada dalam ayat. Kemudian yang keempat, Ananda bisa menganalisis artinya. Kemudian yang kelima, Ananda bisa menganalisis kandungan ayat. Ya. Kemudian yang keenam, Ananda bisa mengaitkan ya bersyukur, beribadah dan berbuat baik. Jadi ada 3 kata di situ. Ya, bersyukur, beribadah dan berbuat baik. Kemudian yang ketujuh adalah menunjukkan ciri-ciri berbuat baik. Jadi dari ayat itu nanti Ananda bisa ya untuk lingkup materi kita, karena di situ ada 2 tadi, surat Luqman ayat 13 dan ayat 14. Kemudian surat Al-Baqarah ayat 63. Cakupan materi kita hari ini hanya fokus pada surah Luqman ayat 14, ayat 13 dan ayat 14. Nah, pendekatan kita adalah pendekatan saintifik. Kemudian model pembelajaran kita nanti adalah problem based learning. Dan materi pembelajaran kita nanti ada tanya jawab, penugasan, dan kalian ada diskusi kelompok. Jadi Bapak bagi kalian nanti, sekarang sudah dibagi sebenarnya pada. Sekarang Anda boleh lihat video dan silakan analisis. Video yang kedua ya. Kedua, motivasi yang kedua. Ini seorang ayah. Daddy is the sweetest daddy in the world. Daddy is the... Kita lanjut video yang ketiga. Nah, ini lagu yang menggambarkan tentang orang tua. Ya, dari video-video tadi yang memotivasi kita untuk berbuat baik, terutama kepada orang tua kita. Sekarang Bapak bagi kelompok, ya berarti dari sana kelompok 1, 2, kemudian di tengah kelompok 3, kemudian ini kelompok 4 dan ini kelompok 5. Nah, silakan Anda perhatikan bacaan dari. Ya, kita lihat dulu siapa yang bisa membaca ini. Nanti kita lihat bacaannya. Silakan Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqman libanihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Apakah bacaan Putra Bapak benar atau tidak? Kita perhatikan videonya.
Oke, sekarang Bapak baca ya. Nanti Pak minta salah seorang di antara kalian untuk membacanya. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لوالديك إلي المصير. Oke, coba diulangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Coba ulangi. Ya. Inna syirk. Ya, oke. Inna syirka la zulmun azim. Sekarang udah duduk di kelompok masing-masing. Ya. Silakan dibaca terjemahannya. Luqman ayat 13 sampai 14. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadaku kembalimu. Sebelum Bapak membagi kalian tugas per kelompoknya, kita lihat dulu gambar-gambar ini. Dan gambar-gambar ini semuanya berhubungan dengan ayat. Oke, ini kelompok 1. Apa yang bisa kalian analisis dari gambar ini? Tentang larangan berbuat syirik karena syirik merupakan dosa yang besar. Oke, luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk teman kalian. Gambar yang kedua. Silakan kelompok 2. Dalam rumah tangga yang mana ayah, ibu, dan anak saling mengasihi dan mencintai satu sama lain. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi. Kelompok 3. Ibu yang mengandung anaknya dengan susah bukan yang bertambah-tambah, maka dari itu kita harus menghormati kedua orang tua kita. Oke, luar biasa. Yang kelompok 4. Dari gambar di atas memperlihatkan bahwa orang yang selalu bersyukur kepada Allah apabila dilakukan dengan cara beribadah. Dengan cara silakan. Saya menjelaskan bahwa setelah anak dirawat oleh ibunya seperti kecil dan setelah dewasa kita berdaya untuk merawat ibunya. Oke, berarti waktu kecil ibu yang merawat kita, kalau sudah besar kita yang merawat ibu kita. Luar biasa. Nah, akhir ketika kita sudah melakukan kebaikan, maka semua manusia akan menuju ini. Ketika sudah menuju ini, manusia tidak bisa lagi berbuat. Kita semua, karena sudah duduk di kelompoknya masing-masing, silakan dibuka HP-nya dan buka buku atau sumber pelajaran kita. Ya, ini dan sudah Bapak bagikan di WA grup kita. Sudah? Nah, ini sumber ajarnya ya. Kemudian ini bahan ajar ada 2 Bapak lihat kan. Ada kelompok 1 itu kalian nanti menganalisis tentang hukum tajwid. Kemudian kelompok 2 tentang pengertian bersyukur. Kemudian kelompok 3 nanti kalian menganalisis tentang kandungan surah Luqman ayat 13 dan ayat 14. Kemudian kelompok 4 ya sikap atau pengalaman dari surah Luqman ayat 14. Kemudian yang terakhir kita cari kalian kelompok 5 kalian mencari sebuah hadis yang berhubungan dengan ayat. Ya. Oke. Baik. Bapak beri waktu masing-masing kelompok untuk membuat kesimpulan ya 30 menit. Ya.
diskusi kelompoknya? Sudah. Sekarang Bapak meminta kalian setelah diskusi kelompok, kemudian menyampaikan informasi yang sudah kamu peroleh dengan salah satu dari antara kalian untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Itu mengenai hukum tajwid dari surat Al-Luqman ayat 13. Pola, terhadap pola itu terdapat matabi'i libnihi kolkolah kubro. Satu sudah menyampaikan hasil diskusi mereka. Bapak minta kelompok lain untuk menanggapinya. Oke, silakan kelompok 2. Oke, kalau kelompok 3 sepakat dengan kelompok 2? Ya. Berarti yang benar libnih itu adalah kolkolah subro, bukan kolkolah subro. Ya, baik. Silakan kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan menganalisis tentang perbedaan syukur. Syukur adalah puji bagi orang-orang yang memberikan kebaikan atas kebaikan tersebut. Luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu. Baik, kelompok 3. Silakan kelompok 4. Saya sebagai perwakilan kelompok 4 akan membacakan sifat yang sejalan dengan pengamalan Quran surat Al-Luqman ayat 14. Senantiasa menghormati, mematuhi. Pertama, senantiasa menghormati, mematuhi, memuliakan kedua orang tua. Kelompok 5, coba. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan hadis tentang berbakti kepada orang tua. Nah, Anda semua dari materi-materi yang sudah kita pelajari dan dari ayat, kemudian dari hasil diskusi kalian, ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan merupakan ini kesimpulan pelajaran kita. Yang pertama yang harus dihindari apa? Berbuat syirik. Ya, kemudian yang harus dilakukan adalah bersyukur, kemudian berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi paling tidak ada 3. Yang pertama hindari syirik, yang kedua bersyukur, yang ketiga berbakti kepada orang tua. Baik. Kemudian kita langsung mengadakan tes ya. Tes hari ini. Silahkan buka di Google Form. Sudah Bapak bagikan linknya di WA. Ya. Materi selanjutnya adalah tentang berpikir kritis dan berjiwa demokratis. Ya. Kemudian Anda semua sebagai kita umat Islam yang baik, kemudian kita berada di wilayah Nagari Minangkabau yang mana adat Basani syarat Basani Kitabullah. Maka kita sangat menghormati agama Islam, apalagi kita juga harus memuliakan orang tua kita. Ya, baik. Nah, sebagai refleksi pada hari ini, bagi Ananda yang merasa kegiatan kita pada hari ini ada yang kurang atau barangkali ada sesuatu yang harus disampaikan, mungkin silakan Anda boleh menyampaikannya melalui WA group atau juga melalui tag di classroom kita. Oke. Kemudian dan Bapak sangat apresiasi sekali kepada Ananda semua yang sudah memberikan tanggapan, yang sudah aktif berdiskusi. Ya. Kemudian tadi ada yang menyampaikan hasil diskusinya sebagai mempresentasikan hasil diskusi, dan Bapak apresiasi itu dan Bapak akan tambah nilainya. Nah, jadi bagi yang minggu depan yang belum aktif, Bapak minta diaktifannya.
Ya, ini catatan untuk menambah nilai diskusi kalian. Ya, siap ya? Siap. Baik. Kita tutup pembelajaran kita dengan membacakan hamdalah. Ya, Bapak tutup dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi